Banyaknya laporan dan tudingan penipuan yang berkedok pengobatan alternatif yang dilakukan Guntur Bumi membuat suami artis Puput Melati ini menjadi terlapor di Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Pengobatan alternatif yang dilakukan Guntur Bumi alih-alih sembuh, para pasien harus mengeluarkan biaya yang tinggi hingga ratusan juta rupiah. Atas kerugian yang telah diderita, para pasien meminta pertanggungjawaban Guntur Bumi. Jadi pada saat pertama kita datang ke Padepokan waktu memberi isyarat bahwa penyakit orang tua Haji Hakim itu dipindahkan ke Kerbau. Kerbau itu harganya 700 juta. Tapi karena kita merasa ini terlalu tinggi harganya, kurang setuju dengan Bu Haji. Jadi saya nego-nego sampai akhirnya kerbau itu jadi dealnya 250 juta per ekor. Kita harus menghentikan atas apa yang pernah diperbuat untuk seorang Guntur Bumi itu. Namun hingga saat ini, Guntur Bumi seolah menghindar dari tanggung jawab dan menghilang bak di telan bumi. Mungkin dia ingin coba untuk menenangkan diri karena situasi yang sangat luar biasa ini yang dihadapi sekarang, nggak mau diganggu dulu sama teman-teman, sehingga kontak antara saya dengan beliau, mungkin juga beliau dengan teman-teman yang lain tidak ada. Lagi di SOS seputar obrolan selebritis dan pemirsa, kita masih membahas mengenai kasus pencurian dan juga penipuan yang diduga dilakukan oleh Ustadz Guntur Bumi. Masih bergabung dengan saya ada Bapak Herdian, ini selaku kuasa hukum ya dari Bapak Haji Abdul Raif Hakim yang mengaku juga pernah mengalami penipuan dari UGB. Dan ada dua tamu lagi saya di sini pemirsa. Di sebelah kanan saya ada Bapak Dian M dan juga Bapak Suparyanto ya, ini dari Polda Kaltim, betul ya? Benar. Pak, jadi saya dapat informasi pada saat itu Pak Dian adalah orang pertama yang menahan UGB saat itu, ya. Dan Pak Suparyanto ini adalah Bapak yang menemukan atau menangkap tangan pertama kali gitu ya. Itu ceritanya seperti apa Pak? Ya, jadi benar Pak, pada malam itu sekitar pukul jam 8 malam saya mendapat telepon dari Pak Haji Hakim meminta bantuan kepada saya untuk melakukan pengecekan barang terhadap barang milik UGB. Setelah itu saya mendapat telepon, saya mau menyampaikan kepada teman saya, rekan saya untuk mengikuti di X-ray. Oke. Ya, jadi untuk pengecekan X-ray barang mungkin lebih jelas rekan Gitu saya ya? yang menjelaskan. Oke, nah saat itu yang Bapak temukan pada saat pengecekan barang di X-ray itu apa Pak Suparyanto? Jadi baik pada saat itu memang saya mengikuti asistennya Pak UGB. Dan saya minta izin pada beliau bahwa yang mana barang UGB. Saya menanyakan. Oke. Terus juga saya minta izin kepada keamanan bandara serta petugas X-ray untuk meng-X-ray barangnya Pak UGB. Di situ saya bertanya kepada asistennya Pak UGB, yang mana tasnya Pak UGB. Lalu asisten berkata, yang ini Pak, ada apa Pak? Begini, saya minta izin untuk melakukan pengecekan barang karena diduganya ada kehilangan barang pada acara Pak Haji, di acara Pak Haji di rumah Pak Haji. Dan kemudian Bapak temukan adalah di dalam tas ya Pak ya? Ya, yang Bapak temukan tas. adalah buntalan bungkusan. buntalan bungkusan. Bungkusan kepala. Ada berapa banyak? Cup shower. Ada Kalau untuk jumlah, di cup shower iya, gitu. dibungkus dalam cup shower dalam gitu tas ya? itu. Ada berapa banyak Pak? kalau untuk jumlah saya kurang tahu, yang jelas dalam bentuk perhiasan. Oke, nah saat itu barangnya Bapak ambil, kemudian diperlihatkan kepada Pak Haji. Dan saya laporkan dulu pada rekan saya bahwa A1 ada barang tersebut dalam tasnya Pak UGB. Benar, ada dalamnya Pak UGB. Oke, setelah itu Pak Dian? Dan setelah saya mendapat informasi via telepon bahwa barang ditemukan di dalam tas milik UGB, saya langsung melakukan penahanan sementara terhadap Ustadz UGB. Saya bawa Ustadz UGB dari ruang tunggu lounge Blue Sky Bandara Sepinggan, saya bawa kemudian menuju ke ruang koordinator security Oke, itu bandara. kejadiannya tanggal berapa ya Pak ya? Tanggal saya lupa, bulan Agustus 2012 Pak. Bulan Agustus Ya, 2012. ya. Oke, nah jadi setelah kejadian itu baru Bapak laporkan kepada Pak Haji gitu ya? Ya, setelah saya mendapat informasi itu saya interogasi Pak UGB-nya itu sekitar 45 menit di dalam ruang koordinator, dan saya mengatakan ke dia
bahwa mohon maaf Bapak saya tahan karena telah ditemukan barang yang bukan milik Bapak di dalam tas kepunyaan Bapak. UGB mengakui bahwa dia memang mengambil barang Dia tersebut? hanya menjawab seperti ini. Saya tahu barang itu ada di dalam tas saya dan saya ingin mengembalikan secara pribadi ke Pak Haji sendiri setelah saya tiba di Jakarta. Itu pernyataan beliau di saat itu. Oke, nah saat itu Pak Haji langsung mendatangi UGB pada saat itu atau bagaimana Pak Haji? Ya waktu itu saya langsung ke bandara juga. Nah, saya ketemu sama dia. Nah, waktu itu memang pikiran saya sudah harus ditahan. Jadi begitu aku sampai di bandara, saya lihat istrinya, rekan-rekannya semua kan. Akhirnya saya minta pengakuan dia. Iya. Jadi waktu itu kan kami kan banyak orang. Jadi waktu itu sudah saya tekan ke dia bahwa ini yang ngambil siapa. Begitu dia bilang anak buahnya, saya bilang tahan semua. Tahan semua. Nah, jadi dia langsung berdiri peluk saya, Pak Haji tolong selamatkan saya ini ulama. Oh, UGB bicara Ya, seperti itu. saya ini ulama, Dan akhirnya, kasihan anak istri saya. Jadi saya bilang kalau kau malu ngomong di sini, kita ngomong di situ. Oke. Nah, makanya dia peluk saya, dia minta maaf, dia hilap. Jadi saya bilang, Pak Ustadz, ini bukan hilap, ini kebiasaan. Iya. Kenapa bisa benda kayak begini, kok bisa ambil? Ini kan selama ini ada berapa uang kau ambil sama saya. Oke, baik. Iya. Jadi itu hari, karena saya kepikiran ke orang tua juga, makanya saya maafkan, udah berangkat kalau begitu. Nah, saya juga dapat informasi katanya pada saat itu juga sebenarnya sudah terjadi ada ada kayak perjanjian perdamaian gitu ya dengan UGB ya. Nanti kita akan bahas lagi Pak dan juga Pak Herdiannya. Nah, saya segera kembali selain satu.